Setiap waktu kita bernafas menghirup udara segar. Kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernafasan kedua, faring atau teka. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Berikutnya, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi tiga, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus berupa kantong-kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru.
Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Kegiatan bernapas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernapasan. Kegiatan mengambil udara pernapasan disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan udara pernapasan disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit, kita mampu melakukan 15-18 kali inspirasi dan ekspirasi. Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernapasan. Otot-otot pernapasan meliputi otot antar tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif ini, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan aktif adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya adalah saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar tubuh lebih tinggi daripada di dalam rongga dada, udara pun masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada di luar tubuh, udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma. Mekanismenya sebagai berikut: saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot diafragma relaksasi, diafragma mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru. Sekarang teman-teman bisa membedakannya ya. Pada pernapasan berlangsung proses pertukaran gas melalui 2 tahapan, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pada pernapasan eksternal, karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sebaliknya, pada pernapasan internal, karbon dioksida masuk ke dalam darah dan oksigen akan berdifusi ke jaringan tubuh. Pernapasan eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Hemoglobin akan mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Reaksi kimianya Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Pernapasan internal merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan ikatan dengan hemoglobin dan berdifusi ke dalam jaringan tubuh. Reaksi kimianya HbO2 menghasilkan Hb ditambah O2. Setelah sampai di dalam jaringan tubuh, oksigen akan mengalami pernapasan seluler yang terjadi di mitokondria. Pernapasan seluler yaitu proses oksidasi zat makanan atau glukosa menjadi energi atau ATP, CO2, dan uap air dengan bantuan oksigen. Dalam mekanisme pernapasan internal, makin banyak oksigen yang masuk ke dalam sel tubuh, maka makin banyak juga CO2 yang terbentuk, sehingga dapat meningkatkan tekanan parsial CO2 di dalam sel tubuh daripada kapiler darah. Oleh karena itu, CO2 akan berdifusi dari sel tubuh ke kapiler darah, kemudian dibawa darah menuju paru-paru melalui mekanisme eksternal. Dalam paru-paru, CO2 akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus dan O2 masuk ke dalam darah. Peristiwa pertukaran CO2 dan O2 ini terjadi karena tekanan parsial CO2 yang lebih tinggi di kapiler darah dibandingkan dalam alveolus. Akhirnya, CO2 dikeluarkan melalui ekspirasi.
Nah, teman-teman, dalam keadaan biasa, tubuh manusia menghasilkan 200 ml CO2 per hari. Tidak semua CO2 diangkut dari paru-paru ke udara bebas. Darah yang melewati paru-paru hanya membebaskan 10% CO2, sedangkan 90%-nya bertahan dalam bentuk ion bikarbonat yang akan menjaga pH darah. Proses pengangkutan CO2 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat atau H2CO3 sebanyak 7% dari seluruh CO2. Kedua, karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin 23% dari seluruh CO2. Ketiga, karbon dioksida akan terikat dengan ion bikarbonat HCO3 melalui pertukaran klorida sebanyak 70% dari seluruh CO2. Secara garis besar, udara yang digunakan untuk bernapas dapat dibedakan menjadi 6 jenis sesuai grafik volume udara pernapasan berikut. Bagian yang ditunjukkan huruf A merupakan volume udara komplementer atau disebut juga udara cadangan inspirasi, yaitu udara-udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa. Jumlahnya 1500 cc atau 1500 ml. Bagian B merupakan volume tidal atau udara yang keluar masuk pada pernapasan biasa, volumenya 500 ml. Bagian C adalah volume udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Jumlahnya 1500 ml. Berikutnya, bagian D, volume udara residu atau udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sebanyak 1000 ml. Bagian E, kapasitas vital paru-paru merupakan udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Total volumenya merupakan hasil penjumlahan dari volume udara tidal, komplementer, dan suplementer yaitu 3500 ml. Dan bagian F adalah kapasitas total paru-paru yang terdiri dari volume vital dan residu sebanyak 4500 ml. Jumlah udara yang digunakan untuk bernapas setiap menit disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan bervariasi bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya seperti usia, frekuensi pernapasan balita lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat karena volume paru-parunya lebih kecil daripada laki-laki, tetapi jika dilihat dari aktivitas, maka frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat. Posisi tubuh, frekuensi pernapasan saat berdiri lebih tinggi daripada saat duduk. Suhu, semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan makin cepat, dan aktivitas, semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Jika tidak dirawat dengan baik, organ-organ pernapasan kita akan rentan mengalami kelainan atau penyakit. Kelainan-kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan antara lain asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan bagian tubuh lainnya. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan karena kontraksi otot polos pada bronkus sehingga penderita akan mengalami kesulitan bernapas. Emfisema, ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus, kanker paru-paru, tumor ganas pada paru-paru karena merokok, pneumonia atau paru-paru basah, yaitu peradangan pada paru-paru sehingga berisi nanah atau cairan yang disebabkan oleh infeksi Diplococcus pneumonia, tuberkulosis atau TBC, infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis sehingga muncul bintik-bintik pada dinding alveolus. Berikutnya, influenza, yaitu infeksi ortomyxovirus yang menyebabkan peradangan selaput mukosa di saluran pernapasan. Polip merupakan pembengkakan kelenjar limfa di hidung sehingga terjadi penyumbatan pada saluran pernapasan. Difteri, infeksi Corynebacterium diphtheria pada laring dan faring. Bronkitis, infeksi pada bronkus. Pleuritis, infeksi pada pleura sehingga menimbulkan nyeri saat bernapas. Sianosis, rendahnya kandungan oksigen dalam darah sehingga kulit berwarna kebiruan atau pucat.
Gangguan lainnya yaitu hipoksia, kekurangan oksigen pada jaringan tubuh sehingga mematikan sel-sel tubuh, rinitis, peradangan pada rongga hidung, laringitis, infeksi pada laring, faringitis, infeksi Streptococcus pharyngitis pada faring, sinusitis, peradangan rongga hidung bagian atas, dan adenoid, adanya pembengkakan kelenjar limfa oleh polip dan amandel sehingga menyumbat saluran pernapasan. Gejala penyakit ini adalah mulut selalu terbuka sehingga disebut penyakit kesan wajah bodoh. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan struktur, fungsi, mekanisme, volume udara, dan kelainan pada saluran pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Agar